Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah subhanallah. Pagi ini saya akan bacakan hadis berkenaan dengan menyampaikan perkara yang hak kepada pemimpin yang zalim. Satakunu alaikum a'immatun yamlikuna arzaqakum yuhadditsunakum fayakdzibunakum wa ya'maluna fayasubbunal amal la yaraduna minkum hatta tuhassinu qabihahum wa tusaddiqu kadzibahum fa'atuhuma haqqa ma radu bihi fa idza tajawazu faman qutila an dzalika fahuwa syahid. Rawahu Tabrani an Abi Sulala. Kelak akan ada para imam yang menguasai rezeki kalian. Mereka berbicara kepada kalian, tetapi mereka berdusta. Dan mereka bekerja, tetapi mereka mencaci maki pekerjaan itu. Mereka selalu merasa tidak puas sebelum kalian menganggap baik perbuatan baik mereka dan membenarkan kedustaan mereka. Maka berikanlah kepada mereka perkara yang hak selagi mereka rela dengan perkara yang hak itu apabila mereka melampaui batas. Barang siapa yang terbunuh demi membela perkara yang hak, dia mati syahid. Hadis riwayat Tabrani melalui Abu Sulala. Penjelasan: Fama amilta min amalin jazaitu kabi. Semua perbuatan kalian akulah yang membalasnya. Makna yang dimaksud ialah bahwa segala amal perbuatan anak Adam kelak akan diberi balasannya oleh Allah. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya pun baik pula. Dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk pula. Akan tetapi sekalipun demikian, jika Allah menghendaki memberi kepada seseorang hambanya, maka dia mengampuninya. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha pemurah. Adapun perkara yang menjadi milik Allah dan juga milik manusia ialah manusia diwajibkan berdoa dan meminta kepadanya, sedangkan dia yang akan mengabulkan dan memberinya. Hal ini seperti pengertian yang terkandung dalam firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Memang Allah SWT telah menjamin akan memperkenankan setiap doa dan permintaan, tetapi menurut apa yang Dia kehendaki dan bukan menurut apa yang dikehendaki oleh pemintanya, dan juga menurut waktu yang dikehendakinya dan bukan menurut waktu yang dikehendaki oleh pemintanya. Kewajiban kita hanya meminta, tetapi hak Allah lah yang menentukan dikabulkan atau tidak, kapan dan di mana. Hadis yang kedua, salasun munjiyatun khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah wal adlu fi ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina wa salasun muhlikatun hawa ya muttabaun wa suhun muta'un wa ijabul mar'i bi nafsi. Rahu Abu Sayyid an Anas.
Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan, bersikap adil baik dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah, dan hemat baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Dan ada 3 perkara yang dapat membinasakan, yaitu hawa nafsu yang selalu diperturutkan, kikir yang selalu ditaati, dan kagum terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Abu Sa'id melalui sahabat Anas. Penjelasan, ada 3 macam sifat yang dapat menyelamatkan diri seseorang baik di dunia maupun di akhirat, yaitu pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyendiri maupun terang-terangan bersama-sama dengan orang lain. Makna yang terkandung dari takut kepada Allah adalah takut untuk berbuat maksiat dan selalu menjalankan perintah-perintahnya. Kedua, selalu bersikap adil, baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah, karena bertindak adil adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ketiga, ekonomis, baik dalam keadaan miskin maupun berkecukupan. Makna yang dimaksud ialah ekonomis, baik ia dalam keadaan miskin atau dalam keadaan berkecukupan. Janganlah berfoya-foya dalam membelanjakan harta yang kita punya. Quran surat Al-Furqan ayat 97, Allah berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Sedangkan muhlikatun, hal-hal yang membinasakan, maksudnya dosa-dosa besar, termasuk di antara dosa-dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang kebinasaan, ialah hawa nafsu yang telah diperturutkan, sifat kikir yang selalu ditaati, dan congkak. Jamaah, demikian 2 hadis, berikut penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.